Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Malam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Malam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Tuhan telah menjaga melindungi hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam, sehingga hamba dapat tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita dan bahagia, dengan damai sejahtera, karena kasih perlindungan, berkat dan anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan telah membangunkan hamba pada pagi hari ini, hari yang baru, umur hamba secara simultan bertambah sehari lagi, semua karena kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu hamba berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik harinya. Biar Tuhan berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan pada hari ini, agar hamba dapat hidup dengan hikmat dan bijaksana, dan tetap memuliakan Tuhan. Berikan hamba hikmat dan bijaksana dalam hamba mendengar segala sesuatu, dalam hamba melihat segala sesuatu, dalam hamba berpikir dalam segala sesuatu. Berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan dalam hamba berkata-kata dalam segala sesuatu, dan bertindak dalam segala sesuatu, agar hamba tidak jatuh dalam dosa, tetapi tetap hidup mempermuliakan Tuhan, bersandar pada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini terambil dari Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Dengan judul kesetiaan sebagai ciri orang percaya. Amsal 28 ayat 20. Kesetiaan sebagai ciri orang percaya. Ayat Amsal 28 ayat 20. Orang yang setia akan banyak mendapat berkat, tetapi orang yang cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Kesetiaan adalah salah satu ciri penting dari orang percaya. Dalam Amsal 28 ayat 20, kita diajarkan bahwa orang yang setia akan banyak mendapat berkat. Mari kita pelajari lebih dalam, lebih lanjut tentang kesetiaan sebagai ciri orang percaya, dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ada beberapa poin yang perlu kita simak. Poin 1, definisi kesetiaan. Kesetiaan adalah komitmen untuk tetap setia dan loyal kepada Tuhan dan kepada orang-orang lain. Ini berarti kita harus tetap setia dalam segala situasi, baik dalam suka maupun duka. Poin kedua, berkat kesetiaan. Orang yang setia akan banyak mendapat berkat. Berkat ini bukan hanya materi, tetapi juga spiritual. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan membawa kita lebih dekat kepadanya dan membuat kita mengalami kebaikannya. Poin ketiga, kesetiaan dalam hubungan. Kesetiaan juga penting dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita harus setia kepada pasangan kita, keluarga kita, dan teman-teman kita. Ini berarti kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Poin keempat, tantangan kesetiaan. Tantangan kesetiaan dapat datang dari berbagai arah. Kita mungkin menghadapi godaan untuk tidak setia, atau kita mungkin mengalami kecewa dan sakit hati. Namun kita harus tetap setia dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Poin kelima, contoh kesetiaan dalam Alkitab. Ada banyak contoh kesetiaan dalam Alkitab, seperti kesetiaan Abraham kepada Tuhan, di mana Abraham tetap setia ketika Tuhan menyuruh dia keluar dari tanah leluhurnya, Ur Kasdim. Dia setia mengikuti Tuhan, petunjuk Tuhan, ke tempat di mana dia belum pernah melihatnya, tapi Tuhan menyuruh dia pergi ke sana. Namun dia tetap setia mengikuti perintah Tuhan. Dan bahkan dia tetap setia akan janji Tuhan untuk memberikan dia istrinya melahirkan anak. Dia tetap setia. Bahkan sudah mendapat anak, istrinya melahirkan anaknya, Ishak. Dia tetap setia kepada Tuhan. Tuhan meminta untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan menyembelih anaknya Ishak. Dia tetap setia melaksanakan. Namun dalam kesetiaannya itu, Tuhan dia memperoleh berkat. Dia tidak menjadi menyembelih, mempersembahkan korban anaknya kepada Tuhan, tetapi Tuhan menyediakan seekor domba untuk menggantikan anaknya Ishak. Dan dia memperoleh berkat dan dijanjikan oleh Tuhan. Dan Abraham tetap setia kepada Tuhan. Contoh lain lagi, kesetiaan Daud kepada Saul. Walaupun Daud dimusuhi oleh Saul ingin mengejarnya dan membunuh dia, tapi dia tetap setia. Ada peluang untuk Daud untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya karena dia tetap setia kepada tuannya, rajanya, pemimpinnya Saul. Daud setia dan Daud memperoleh berkat. Berkat yang didapat dari Tuhan oleh Daud adalah Tuhan mengangkat Daud menjadi raja, menggantikan Saul tuannya. Itu berkat yang Daud terima. Daud tetap setia kepada Saul. Yesus setia kepada Bapanya. Yesus setia. Bapanya suruh dia datang ke dalam dunia ini, lahir dalam dunia ini, mengalami penderitaan, sengsara, bahkan dicaci, dimaki, disalibkan, penderitaan yang luar biasa. Bahkan dalam kayu salib, dia tidak menghujat orang-orang yang menyalibkan dia dan menganiaya dia, tapi dia tetap setia kepada Bapanya dengan tidak berbuat kesalahan, berbuat dosa. Dan dia berdoa kepada Bapanya, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Yesus tetap setia kepada Bapanya, melaksanakan misi Bapanya. Luar biasa. Dan Yesus diberkati luar biasa karena dia adalah anak yang setia. Melalui dia segala di bumi ini, apa yang ada di langit dan di bumi diciptakan, dan kuasa diberikan kepadanya karena kesetiaannya kepada Bapanya. Mari kita dapat belajar dari contoh-contoh Abraham setia kepada Allah, Daud kepada Saul, dan Yesus kepada Bapanya. Biar contoh-contoh ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Kesimpulan, kesetiaan adalah ciri penting dari orang percaya
kita harus berusaha untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan dan kepada orang lain. Dengan kesetiaan kita akan mengalami berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Aplikasi, berusaha untuk menjadi orang yang setia dalam segala situasi. Mempertahankan komitmen kita kepada Tuhan dan kepada orang lain. Mendoakan dan mendukung orang lain yang sedang berjuang dalam kesetiaan. Mari kita berusaha untuk menjadi orang yang setia dan loyal kepada Tuhan dan kepada orang lain. Dengan kesetiaan kita akan mengalami berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah kesetiaan-Mu kepada kami. Bantu kami untuk menjadi orang yang setia kepada-Mu dan kepada orang lain. Berikan kami kekuatan dan hikmat dan untuk mempertahankan komitmen kami kepada-Mu, untuk tetap setia kepada-Mu. Ya Allahku, Tuhan dan Juru Selamatku, Raja Bapa yang kekal, yang maha kuasa dan terhormat. Aku berdoa, haleluya, 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 amin. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan mendengarkan program ini, biar Tuhan dalam kehidupan mereka terdapat kesetiaan kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada keluarga. Tuhan tolong Bapa, berkati Tuhan. Kalau kami tidak punya kesetiaan, Tuhan kembalikan kesetiaan yang Engkau berikan kepada kami Bapa, agar kami setia kepada Tuhan, kepada sesama kami juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkati bangsa ini, biar bangsa ini tetap setia kepada Tuhan. Pemimpin bangsa ini setia kepada Tuhan, rakyat pada bangsa ini setia kepada Tuhan dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan rakyat pada bangsa ini setia kepada para pemimpinnya, dan para pemimpin setia kepada rakyatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar bangsa ini diberkati oleh Tuhan, lautannya diberkati, daratan diberkati, udara diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia. Kelima benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil. Kelima benua dalam dunia ini, agar setiap orang dalam dunia ini boleh mendengarkan nama Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan, nama yang agung, nama yang mulia, nama yang penuh kasih, dan namanya sebagai jaminan berkat, kasih dan anugerah. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kirim para misionari, para penginjil, agar Injil diberitakan dan setiap orang boleh percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan, dan mereka yang diselamatkan siap melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan siap masuk surga bersama dengan kami orang percaya, untuk bersama dengan para malaikat di surga dan orang-orang kudus dari segala zaman menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa, negara-negara boleh aman, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menanti kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Bangsa-bangsa aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman, sentosa, damai sejahtera. Hamba juga berdoa bagi
gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil. Kiranya Tuhan berkati gereja Tuhan. Pakai gereja Tuhan menjadi alat Tuhan yang heran ajaib. Para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, para umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bergereja menjadi berkat dan garam dunia. Garam dan terang dunia. Membawa salam bagi dunia. Lewat gereja Tuhan, orang banyak orang boleh diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai berdoa. Kami juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasinya, sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, para stafnya, berkati para dosennya S1, S2, dan S3, para mahasiswanya S1, S2, dan S3. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa para mahasiswa untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik lewat program S1, S2, dan S3, dan mereka boleh dididik, diajar, dibekali, dan hasil dari yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, ya para wisudawannya baik program S1, S2, dan S3 menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai berdoa. Akhirnya berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian, Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen, biar suami tetap bersatu dengan istri, orang tua dengan anak-anak. Keluarga Kristen boleh datang melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan bersama-sama ke gereja, dan juga menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi bagi dunia. Lewat keluarga Kristen banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi semua kami yang mendengarkan program ini, yang nama Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit apapun, penyakit di mata, di hidung, di telinga, di kaki, di tangan, penyakit dalam organ tubuh mereka kami, penyakit di dalam jantung kami, di paru-paru kami, di ginjal kami, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit cuci darah, penyakit ginjal yang lemah, kerusakan ginjal. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan sesuai dengan rencana kasih dan kemurahan. Penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit diabetes, penyakit di prostat, di saluran kami, saluran pencernaan, penyakit di pankreas, penyakit apapun yang kami alami, saraf kejepit, kanker, tumor, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai segala sakit penyakit engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah domba, anak domba Allah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah disembuhkan, kami yang percaya telah dipulihkan, kami percaya telah sehat kembali, kami bisa berdiri dan berjalan oleh kuasa dari Yesus Kristus. Dan firman Tuhan berkata, oleh beliau Yesus Kristus, kami telah disembuhkan, kami telah disembuhkan, kami telah disembuhkan. Dan kami percaya, kami telah disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sehat, kami kuat, kami bisa berdiri dan berjalan, kami dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Akhirnya Bapak dalam surga, kami semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada, kami butuh berkat kasih kemurahan, anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami sekalian. Kiranya Tuhan damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan kita mengajarkan dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati kesehatan kita, memberkati keluarga kita, memberkati pelayanan kita.
Apapun yang kita kerjakan, semuanya berhasil. Diberkati oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang esa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Yesus Kristus kami terima. Memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, kesehatan kita, studi kita. Apapun yang kita kerjakan semuanya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.